Kisah Abu Nawas pura-pura mati. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," kata istrinya. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak," kata Abu Nawas. "Apa?" seru istrinya kaget. "Raja ku jadikan budak," ulang Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" tanya istrinya. "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara," lanjut Abu Nawas menjelaskan. "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata sang istri. "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas pada sang istri. "Pasti kau akan dihukum berat," kata istrinya sedih. "Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," kata Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, ia ngambil air wudhu lalu mendirikan salat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati," seru istri Abu Nawas. "Hah? Abu Nawas mati?" kata para tetangga hampir bersamaan. "Liaa," kata istri Abu Nawas. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawai beserta seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata di hadapan rakyat, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalian ya sebagai saksinya," kata Baginda Raja. "Syukur," kata suara dalam keranda. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgeng, bertuburkan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. "Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku," kata Abu Nawas. "Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai?" Abu Nawas tanya Baginda Raja. "Ilmu dari Mahaguru Sufi guru hamba yang sudah meninggal dunia," kata Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri," jelas